Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang hak dan kewajiban warga negara pada kelas 12 ya, bab pertama yang akan kita bahas. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat paparan video materi berikut ini. Masuk pada materi pertama, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, Ibu bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna hak dan kewajiban warga negara, subpokok pertama yaitu pengertian dari hak. Apa sih yang dimaksud dengan hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah hak yang diperoleh atau didapat oleh seorang warga negara dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal sebagai akibat terpenuhinya kewajiban, atau bisa dibilang hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara hakiki dan didapatkan sejak dia lahir. Sedangkan kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau hak itu adalah hak yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan yang kita lakukan dengan tanggung jawab. Pengertian hak asasi manusia dan hak warga negara. Yang pertama adalah hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia lahir. Sedangkan hak warga negara itu adalah merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Perbedaan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia sifatnya universal, yaitu tidak terpengaruh adanya status kewarganegaraan seseorang, sedangkan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Dengan kata lain, semua hak warga negara itu merupakan hak asasi manusia. Tetapi dalam suatu negara ada beberapa hak yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Misalnya adalah hak warga negara dengan dibedakan dengan hak warga negara asing. Sekarang kita lihat hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban warga negara. Kaitan antara hak dan kewajiban warga negara itu saling berkaitan. Terdapat hubungan sebab akibat, yaitu di mana seseorang untuk mendapatkan haknya itu harus memenuhi dulu kewajibannya. Setelah dipenuhi kewajibannya, baru seseorang itu mendapatkan haknya. Jadi hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Seperti contohnya kalian belajar, itu merupakan kewajiban kalian Sedangkan hak kalian itu adalah mendapatkan ilmu dan mendapatkan nilai, misalnya seperti itu. Masuk ke subpokok yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dapat kita lihat apa saja substansi hak dan kewajiban dalam negara Pancasila. Tiga hal, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu dapat dikatakan bersifat universal di mana di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai baik dan benar. Nilai yang sudah melekat pada kelangsungan hidup bangsa yang menjadi ciri khas
bagi bangsa Indonesia itu sejak dahulu, yang sudah tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Apa saja nilai dasarnya yang dapat kita lihat? Yang pertama adalah pada sila pertama, hak dan kewajibannya apa saja yang ada dalam sila pertama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja haknya? Yaitu hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu adalah haknya. Sedangkan kewajibannya yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama agar terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Bagaimana dengan sila kedua? Ya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja haknya? Haknya itu adalah hak setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta mendapatkan jaminan dalam perlindungan hukum. Apa saja kewajibannya? Yaitu memperlakukan seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan sara, ras, dan sebagainya, menciptakan sikap tenggang rasa dan saling mencintai. Kemudian pada sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu hak setiap warga negara dalam keberagaman, yaitu mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan kewajibannya itu adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak yang dimiliki yaitu adalah hak warga negara dalam pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta berhak berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan kewajibannya yang harus dilaksanakan yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang telah dipilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya yang dapat kita dapati pada hak sila kelima yaitu seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan kewajibannya itu adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Yaitu nilai instrumental adalah penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila yang berbentuk konstitusional. Pada nilai ini adalah penjabaran dari hasil nilai dasar yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang kita lihat ada beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu apa saja? Di antaranya adalah hak atas kewarganegaraan yang diatur pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian kesamaan dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara pasal 27 ayat 3, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28,
hak memeluk agama, pasal 29 ayat 1 dan 2, pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 dan 2, hak mendapatkan pendidikan, yaitu terdapat dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Kebudayaan nasional Indonesia, pasal 32 ayat 1 dan 2, kesejahteraan sosial, pasal 34, perekonomian nasional, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Ya, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Itu bagaimana kalian menerapkan sikap-sikap yang harus kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sikap yang harus kalian tunjukkan? Yaitu diantaranya hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbinanya kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan agama dan sesuatu kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, hormat menghormati, tenggang rasa, saling mencintai antar sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sikap yang harus kalian tunjukkan itu adalah menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, kemudian rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, pada sila keempat ini kalian harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan, menerima, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan hasil keputusan. Kemudian yang terakhir sila kelima yaitu persatuan Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan menghargai karya orang lain. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Cukup di sini, kita lanjutkan pada subpokok yang selanjutnya di pertemuan kedua.